Pak, untuk gimana sih perjalanan dari LPB Andi Utomo ini dari awal berdiri hingga sekarang? Oh, enggak. Jadi sebelumnya terima kasih ya Pak ya dari itu apa Suara Pendidikan Jombang sudah memberikan kesempatan kepada Lembaga Bimbingan Belajar Andi Utomo untuk itu apa istilahnya itu bisa masuk di agendanya jenengan di situ. Jadi saya itu kemarin itu kaget sebenarnya kok. Oh, ini kok di DM sama itu Suara Pendidikan Jombang, majalah Suara Pendidikan Jombang. Itu saya benar-benar alhamdulillah di situ. Perhatikan perjuangan saya selama 12 tahun ini itu mendidik generasi bangsa itu ya, terutama anak-anak dan sama siswa-siswi itu akhirnya itu bisa lebih luas lagi jangkauannya dengan adanya mungkin nanti setelah masuk di majalah Suara Pendidikan Jombang itu mungkin LBB kami lebih dikenal lagi. Nah, saya juga tidak tahu awalnya dari mana kok itu. Jadi ini benar-benar rezeki sekali buat saya. Nah, perkenalkan saya itu Doni Utomo selaku owner dari Lembaga Bimbingan Belajar Andi Utomo. Nah, di situ. Jadi perjalanan saya selama 12 tahun ini itu ya tidak mudah. Jadi mulai jatuh bangun, terus mulai dari awal, mulai tidak punya modal. Terus saya berangkatnya kan dari yang belum punya apa-apa. Di situ saya dulu kuliah mengandalkan beasiswa di ITS dulu background saya. Terus istri saya di UNESA pendidikan guru. Jadi sebelum saya masuk di sini itu saya di proyek dulu. Jadi 2010 saya di proyek merantau sampai tahun 2019. 2019 saya sudah merantau, akhirnya saya mendirikan usaha sendiri di bidang proyek sama di Lembaga Bimbingan Belajar itu. Itulah dulu yang ngerintis awalnya itu sebenarnya istri saya di situ. Jadi dari semester 2 istri saya kan sekolah di UNESA itu kan pendidikan kimia. Semester 2 itu awal mulanya di rumahnya istri saya. Nah, itu di rumah istri saya itu awalnya muridnya itu adiknya istri saya sama temennya dari SMA Negeri Mojoagung. Lah dari situ dia itu bangkunya ya ala adanya, ngambil dari bangku yang ada di rumah itu. Nah, itu kan dibuat belajar, alhamdulillah ada prestasi. Lah dari situ jadi Senin sampai Kamis istri saya ngelesi di Surabaya, ikut lembaga bimbingan belajar lainnya yang ada di Surabaya, pulangnya hari Jumat sampai Minggu ngelesi di rumah. Jadi kayak gitu, setelah ngelesi di rumah itu tadi akhirnya berkembang. Lah sebelum namanya Andi Utomo itu namanya Bimbingan Belajar Bu Retno dulu itu. Lah dulu masih kimia aja, jadi sama IPA sama matematika kan. Kalau SD kan matematika sama IPA, terus yang SMP itu IPA sama matematika. Kalau yang SMA hanya kimia aja, karena kalau matematika sama fisika. Terus yang bahasa Inggris itu istri saya kan enggak berani megang kalau untuk yang tingkat SMA. Lah lama-lama akhirnya kan makin banyak, terus banyak yang itu istilahnya itu tanya apakah untuk mata pelajaran lainnya itu ada. Nah seperti itulah, kebetulan istri saya itu ada temen, nah namanya Bu Rohma, waktu itu fisika lah, ajarlah di situ 2 orang. Jadi untuk yang kimia itu istri saya, yang fisika Bu Rohma itu tadi awal mulanya lah.
kita awal mulanya itu reguler aja, yang istri saya itu di rumah satu ruangan, tambah lama itu sampai 3 ruangan. Jadi kayak di depan, di tengah, sama di belakang. Nah di situ, nah, dari situ kenal saya, akhirnya kenal, terus habis itu nikah. Setelah nikah, ini kok kelihatannya ada peluang di bimbingan belajar buat istri saya kan di proyek. Terus akhirnya ya wis kita coba ngurus perizinan. Nah di situ akhirnya saya ke notaris, ke dinas perizinan, habis itu ke dinas pendidikan, habis ngurus perizinan sama di pajak. Nah setelah ngurus itu tadi, kita mulai itu tadi promosi mulut ke mulut. Dulu belum ada brosur, belum ada itu, jadi kita benar-benar mulai dari nol, nggak ada modal, cuma ada papan satu, itu pun triplek, itu cuma dipaku sama bangkunya kecil-kecil lah gitu. Saya sendiri nggak menyangka bisa dipercaya sama masyarakat sampai saat ini tuh. Saya juga enggak, itu dengan banyaknya kompetitor yang besar-besar di situ. Nah, jadi kayak ada bimbingan belajar yang lainnya kan kayak GO, ruang guru, lah itu kan besar-besar. Nah, itu kok banyak yang percaya sama LPP Andi Utomo. Nah, dari situ perjalanannya tambah banyak. Awal-awal itu tantangannya mencari guru yang sesuai bidang. Nah, itu kan awal mula kan pasti menganggap ini LPP bener, bisa gaji saya enggak ya di situ. Jadi itu susah sekali, nyari guru itu susah sekali. Susahnya awal-awal berdiri ya, Pak? Iya. Jadi berapa tahun kira-kira waktu itu baru? Itu 2000 sampai 2018. Oh, 4 tahun ya, Pak? 4 sampai 5 tahun. Itu benar-benar kesusahan mencari guru yang sesuai bidang. Kadang-kadang itu 1 bulan terus keluar karena menganggap di sini tidak ada masa depannya. Oke. Di situ. Jadi mereka lebih memilih apa ya, istilahnya ke bimbingan belajar yang sudah besar di situ. Nah, padahal waktu itu saya gajinya sudah paling tinggi. Jadi misalkan dari bimbel lain itu apa nilainya sekian gitu, pasti saya tinggi. Itu pun tidak mau. Nah, karena kan paradigmanya orang itu kan susah. Iya, betul. Di situ. Susahnya itu kan ya itu tadi. Ini loh aku di sini, ini ada muridnya terus atau enggak lah, seperti itu yang susah sekali. Jadi gonta-ganti guru, terus saya mencarinya itu bukan orang lamar, tapi saya tanya mulut ke mulut dari WA, itu tanya ini gimana buka loker, enggak ada yang ngelamar lah itu. Jadi istri saya itu yang telaten, jadi nyari dari satu orang yang mau gitu, terus ditanyain kenapa kok nggak mau di sini. Nah alasannya kadang-kadang saya ada kesibukan lain ya, padahal itu tadi yang saya garis benang merahnya itu tadi, karena apa ya, belum dikenal itu tadi. Tapi kalau untuk selama 12 tahun berdiri ini, tantangan utama atau kendala berarti lah di luar stigma tersebut ya, pas corona. Oh, waktu corona ya? Corona itu murid nul sama sekali selama 3 bulan. Karena kan orang takut keluar. Iya. Terus habis itu apa, muridnya juga kan online daring. Jadi kan sudah tidak ada apa ya, harus nilainya bagus atau apalah. Itu 3 bulan itu benar-benar nol di situ. Jadi tidak ada murid sama sekali. Nah, itu jadi selain itu mencari guru, awal mula itu saya kan nyebarkan brosur sendiri. Betul. Nah di situ. Nah, di awal mula saya rekrut admin juga susah. Saya belum bisa gaji besar. Waktu itu saya hanya bisa gaji 600.000 untuk 1 bulan ya. Nah itu susah juga. Jadi nggak percaya itu tadi loh, aku di sini itu gimana masa depannya. Nah jadi waktu itu lah makin lama makin dipercaya, gurunya sudah banyak yang itu ke saya, terus akhirnya itu tadi lama-lama gurunya sudah aman, sudah banyak yang percaya sama kita.
terus akhirnya di admin itu susah juga awal-awal karena nggak bisa. Terus habis itu ngerekrut marketing juga gitu kan, nggak semua orang yang itu apa mau di marketing. Nah di situ karena marketing itu kan paradigmanya kan agak susah juga. Nah di situ akhirnya saya ngajari begitu bisa keluar, begitu bisa keluar, itu tantangannya. Tantangan terbesar. Iya. Nah, kalau untuk saat ini Pak melihat berbagai LBB atau bimbingan belajar yang bermunculan di luar yang besar-besar itu ya, yang setara lah dalam artian, itu menurut jenengan gimana peluangnya di LBB Andi Utomo ini dalam menyikapi pertebarannya LBB lain di wilayah Mojo Agung dan Jombang ya? Iya, jadi saya gini aja, rezeki itu kan sudah ada yang mengatur ya. Iya. Nah, yang penting kita ngasih yang terbaik di situ. Terus anak ini itu ada perubahan dari yang nakal akhirnya mau belajar, dari yang kecanduan HP itu mau apa ya istilahnya itu berhenti HP-nya secara perlahan, kecanduan medsos, fokusnya berkurang kan, dari senengnya kan nyekrol lah. Itu kita gimana caranya membenahi karakternya dulu, dikasih pemahaman bahwa pentingnya ini itu seperti apa, terus habis itu pentingnya belajar seperti apa, kamu kalau besar kepingin jadi apa, dikasih contoh. Kalau kamu nggak belajar, yang belajar aja belum tentu sukses, apalagi yang nggak belajar. Kamu nggak kasihan sama orang tuamu, banting tulang seperti itu. Nah itu. Dan tantangan yang terbesar itu tadi, selain ada yang apa ya jelek-jelekan juga, apa itu belajar di situ. Kalau yang dari masyarakat sekitar, fasilitasnya sama kok, harganya mahal. Nah di situ kita mikirnya bukan mahal tapi premium. Jadi istilahnya itu kalau premium itu kan ada harga ya ada kualitas seperti itu. Terus ketika ada komplain apapun itu mesti kita layani. Nah, dan yang paling penting kan sekarang itu kan pendaftaran kan online, ya kan? Nah, itu ada orang tua yang tidak bisa daftarkan dari TK ke SD atau SD ke SMP, kan online semua. Iya betul-betul. Kita bantu. Jadi orang tua yang kesusahan kita bantu. Misalkan anaknya yang SMA mau kuliah, bingung mau menentukan jurusan apa, daftarnya seperti apa, biayanya berapa, kita bantu. Nah dari situlah kita apa ya ngasih apa ya nilai lebihnya dari lembaga kita itu di situ. Nah itu terus kalau yang dari itu yang bimbel yang sudah besar namanya kan kayak GO Ruang Guru, kita fleksibilitas dari harga bayarnya itu tadi. Jadi kita ada yang bulanan, ada yang tahunan. Kalau di GO sama Ruang Guru kan tahunan. Kalau di kita bulanan sama tahunan, tinggal milih. Bisa diperpanjang berarti. Nah, di situ. Kalau bulanan kalau nggak cocok sudah nggak merasa rugi. Kalau tahunan kan sudah bayar DP 50%. Nah, habis itu yang lainnya itu kan nggak seperti itu. Nah, jadi gitu. Jadi itu terus yang berikutnya lagi itu untuk yang bimbel Ruang Guru lah. Itu kan dia kan brandnya itu kan sudah besar, modalnya besar, timnya juga ahli-ahli. Nah itu kita bagaimana caranya itu belajar dari mereka, kita modifikasi dengan keunikannya lembaga bimbingan belajar. Dan peluangnya yang masih besar itu menurut saya, ini kan orang tua itu kan sekarang ibunya itu kerja, terus ayahnya juga kerja. Jadi perhatian ke anak kurang. Nah, jadi perhatian ke anak kan pulang sudah capek. Rata-rata orang tua nitipkan ke kita. Orang rumah kedua, Pak. Iya, benar. Jadi makanya saya buat kayak di rumah. Sistemnya, konsepnya kita itu dia pas datang ke sini itu nyaman di situ. Dan metode saya itu kan sebenarnya nggak ngadopsi dari di Indonesia aja. Nah, saya dulu kan di proyek kan keliling, itu saya melihat pendidikan kalau yang dari luar negeri itu kayak di Perancis, terus yang dari itu apa istilahnya Jepang, itu dia itu metodenya itu gimana caranya anak ini maju bareng.
Itu yang enggak ada sebenarnya. Jadi dari 5 orang ini dia bentuk tim, gimana caranya, pinternya masing-masing. Ada yang pinter gambar, berarti dia itu gambarnya ditonjolin. Ada yang pinter ngomong, berarti ngomongnya yang ditonjolin. Ada yang pinter berhitung, dia ditonjolin. Ada yang pinter menata, jadi kayak sistemnya project. Nah gitu. Nah itu yang saya adopsi itu di situ. Ketika ada sistemnya di project itu tadi, akhirnya maju bareng, pinter bareng. Jadi tidak ada yang ranking-rankingan, itu nggak ada. Makanya kan sekarang kan sudah tidak ada ranking. Adanya itu kan di sekolah kan seperti itu. Lah saya mulai dari tahun 2015 itu sudah itu tadi. Jadi anak ini akhirnya nggak ada yang berantem terus pinter-pinteran, nggak ada. Semuanya pinter bareng sesuai bidangnya dan minatnya masing-masing. Jadi itu nilai plusnya. Nah terus dari mulut ke mulut itu tadi. Terus yang paling bahaya itu sebenarnya kalau ada customer itu yang komplain. Soal? Komplain misalkan anaknya itu tadi kok nggak diperhatikan. Padahal kan gurunya sudah merhatikan, tapi anaknya mungkin pas capek atau pas apa nggak fokus atau pas malas belajar. Nah, itu kan nilainya menurun. Nah dari situ akhirnya ada beberapa yang komplain, ya enggak banyak sih. Jadi ada yang mulai dari SD sampai SMA sampai lulus ya di tempat kita ada. Tapi ya yang komplain ya beberapa karena itu tadi. Lah akhirnya enggak, saya itu ketika ada orang komplain itu saya terima komplainnya seperti apa. Nanti dari sisi saya perbaiki. Dari sisi jenengan, nanti jenengan kasih tahu anaknya ini loh kekurangannya. Jadi kita ada evaluasi. Dari apa itu? Evaluasinya biasanya setiap habis ujian, tengah semester atau semesteran. 3 bulan sekali berarti? Iya, 3 bulan sekali. Itu jadi saya evaluasi gimana nilainya. Jadi orang tua itu saya tanya. Terus habis itu absensi yang sering izin itu saya hubungi orang tuanya. Jadi admin saya seperti itu. Itu sistemnya. Jadi kita perhatikan kayak adik kita lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini ya Pak, ini kan termasuk LBB ini kan termasuk pendidikan non formal ya. Iya, benar. Kalau untuk perkembangannya, bukan perkembangan lembaga nih. Saat inilah dalam artian peminatnya ini seperti apa kalau di sini? Semakin meningkat. Dari ke tahun mengalami kenaikan dari atau tahun seperti apa? Kecuali COVID ya. Iya. Itu alhamdulillah meningkat. Itu tadi. Karena itu tadi anak itu daripada di rumah itu mainan HP dan medsosan, orang tua mendingan mencarikan kegiatan. Nah alternatifnya kalau nggak di lembaga bimbingan belajar ya di itu misalkan olahraga kayak renang, sepak bola, futsal di situ. Jadi tergantung, kalau orang tuanya senangnya di akademik larinya ke bimbingan belajar atau mengaji. Kalau yang di di non akademik di olahraga. Jadi gitu. Jadi semakin lama saya rasa orang itu semakin bersaing pendidikan. Karena apa? Sekarang S2 pun banyak yang nganggur. Betul. Nah, di situ makanya peluangnya semakin besar. Tadi kalau dari kacamata saya nih. Tapi tergantung bimbingan belajar itu bisa bertahan atau enggak. Semakin apa ya kan persaingannya semakin ketat. Terus otomatis kan marginnya semakin sedikit, terus guru juga kan gajinya kan minta naik terus karena bensinnya naik, itunya naik, terus habis itu admin marketing juga kan UMR-nya kan naik juga lah kayak gitu. Jadi kan kita harus bisa nge-match-kan itu tadi. Tuh. Tapi kalau dalam artian saat ini ya, pendidikan non formal menurut jenengan seperti apa sih pentingnya? Dalam artian berapa penting pendidikan non formal ini bagi anak-anak di lingkup sekolahan? Seperti apa? Kalau menurut saya, karena kurikulumnya sekarang itu kan gonta-ganti ya. Gonta-ganti. Kadang-kadang anak itu kan bingung. Di sini itu dia lebih tanya, aku kok bingung. Ini kenapa? Orang tua juga bingung. Ini kok dulu pelajarannya waktu aku SMP kok sekarang SD kelas 2. Lah itu dari situ orang tua kan banyak yang itu
disitulah kita hadir di situ. Jadi ini kesusahannya seperti apa, makanya saya tidak berani kalau beda bidang itu tadi gurunya. Nah, harus itu sesuai apa ya, kualifikasi itu tadi. Jadi ketika kita benar-benar tidak ada, mendingan saya carikan guru dulu yang sesuai kualifikasi. Nah, jadi kayak gitu. Jadi mendingan saya seperti itu. Jadi apa ya istilahnya itu, kita melengkapi. Jadi yang di sekolah itu misalkan anaknya kadang-kadang malu atau apa, nah di sini kita pendekatannya satu-satu. Anak yang diam itu seperti apa, anak yang apa aktif seperti apa, anak yang apa ya istilahnya kelihatannya iya aja tapi tidak nyambung. Lah itu kita perhatikan satu-satu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau menurut saya, selain pendidikan formal yang di sekolah, pendidikan non formal ini penting. Nah, karena apa? Di sini ya itu tadi saya masuknya di karakter, habis itu soft skillnya kayak komputer ini kan kadang kalau di sekolah kan masih gantian, jamnya sedikit. Nah, kalau mau ini tadi, kalau misalkan bahasa Inggris buat komunikasi di sekolah kan terbatas. Nah, kalau orang tuanya fokusnya di bahasa Inggris atau bahasa asing, dan kita ada bahasa Jerman, bahasa Jepang, nah itu kita perdalam. Kalau ingin kerja misalkan ke luar negeri gitu, bahasa. Nah, kalau di LPK kan kadang-kadang kan mahal. Jadi di dasar di kita dulu, nanti kalau sudah mau bisa ke LPK. Jadi kayak gitu. Terus habis itu untuk yang misalkan anaknya itu mengaji, lah kan di sekolah kan sekarang ada pelajaran juga mengaji lah itu. Terus TPQ-nya kadang-kadang kan banyak muridnya, ada orang tua yang pinginnya privat, nah itu kita hadir di situ. Jadi apa ya, semakin orang tua itu gonta-ganti kurikulum, gonta-ganti apa ya, cara mendidiknya lah itu kan kadang-kadang orang tua yang sudah tua-tua itu kan bingung. Betul. Belum lagi kalau pendaftaran apa itu kan, nah itu kita masuknya di situ. Tapi kalau untuk kelas yang menarik bagi siswa itu yang nggak ada di sekolah tapi diajarkan di sini tuh kelas apa Pak? Kelas itu tadi bahasa Inggris yang conversation, sama komputer itu tadi. KKA apa nggak termasuk? Kecerdasan itu apa? Coding, iya. Gitu. Tapi rata-rata itu yang malah dasar. Jadi Office kayak Word, Excel, PowerPoint, sama Google Meet, terus spreadsheet, terus apa convert kayak PDF ke Word, terus buat presentasi. Jadi PPT. Rata-rata itu yang di dasar dulu. Nanti begitu apa dia mampu mahir baru nanti kamu kepinginnya kemana, ke perkantoran atau ke desain. Kan desain kan ada yang desain arsitektur seperti lah, atau larinya ke coding, pemrograman, atau ke multimedia. Nah gitu nanti tergantung anaknya sama orang tuanya milihnya di arah yang mana. Di situ. Jadi apa ya, kenapa kita memilih selengkap mungkin, karena setiap orang kan butuhnya masing-masing. Betul. Jadi saya kepinginnya itu lembaga yang lengkap. Jadi kayak istilahnya kayak di apa ya, kita menyiapkan dari yang kemampuan apa ya, kemampuan dasar mulai membaca, kalistung itu sama mengaji dasar sampai dia siap kerja. Nah ini seringkali itu ada gap antara yang pendidikan formal sama di itu. Gapnya seperti apa? Itu kalau yang pendidikan formal itu kadang-kadang soft skillnya ini yang kurang dalam. Jadi ketika dia kerja itu kaget. Jadi saya masukin Mbak, biasanya saya kasih motivasi. Selain kamu di sekolahan, kamu harus belajar psikotes. Misalkan mau masuk TNI sama Polri kan, kalau di sekolah kan nggak ada psikotesnya. Nah di sini kita hadir di situ. Misalkan apa tryout gitu ya. Kalau di sekolah kan mungkin dalam 1 tahun itu 5 sampai 6 kali. Lah kalau di sini kita tryoutnya setiap bulan.
kalau dia mau ujian ya di drill soal, jadi sesuai kebutuhan itu tadi. Jadi apa ya, mudah-mudahan ini apa ya, siswa-siswi sama anak-anak Indonesia itu melek apa ya, bahwa kita ini sudah globalisasi itu loh. Orang luar sudah datang di sini, orang dagang pun sekarang itu sudah dari Cina langsung dagang ke sini, dari Amerika langsung ke sini, nggak kayak dulu kan lewat distributor atau lewat perusahaan sini, nanti di sini dikembangkan. Kalau sekarang langsung datang langsung. Kalau masyarakat Indonesia atau siswa-siswinya ndak apa ya istilahnya, ndak mau bersaing dengan itu, nanti bingung begitu kerja. Lowongan semakin sedikit, begitu ditanya sama bisa apa. Nah itu loh. Itu. Dan sebenarnya saya yang kurang setuju ya, tapi ini kan itu yang anak itu bisa ndak bisa, nilainya itu sama, tetap bagus. Harusnya sesuai dengan kemampuan. Itu tadi. Jadi kalau zaman saya dulu, zamannya jenengan kan dulu kan kalau nggak bisa ya naik kelas. Sekarang naik kelas. Itu mungkin kurikulumnya di situ. Takut itu rata-rata sekolah itu atau pendidikan itu takut kalau enggak naikkan kelas atau nilainya diturunkan, itu kalah bersaing sama yang di luar atau akreditasinya turun. Nah, itu mengejar akreditasi daripada kemampuan siswa. Terus itu yang dari sisi sekolahnya ya. Kalau dari sisi orang tuanya sekarang itu lebih memanjakan anaknya. Memanjakannya seperti apa? Jadi gini, anak salah benar kadang-kadang dibela. Makanya kan sekarang banyak siswa atau murid yang ngelawan gurunya. Wani dengan gurunya. Berani sama gurunya, itu kan yang bahaya. Padahal kan ketika dia berangkat sekolah ya orang tuanya itu guru, orang tua kedua. Akhirnya tapi guru akhirnya nggak berani. Ibaratnya sekarang metal, kadang-kadang dipermasalahkan, nulis. Apalagi ada ini. Direkam di situ. Terus baru nyubit sedikit sudah polisi kekerasan. Nah, itu jadi harus ada yang duduk bersama itu kan. Kalau ingin semakin maju kita bisa bersaing dengan negara lain ya harus dari bawah ini, dari kurikulumnya terutama kurikulum itu yang kurikulum dan kebijakannya kan sering berubah-ubah itu. Dari kalau dulu kan kurikulum K13, kemudian kurikulum Merdeka, terus sekarang kurikulum entah apa namanya, nasional kalau nggak salah. Kurikulum Merdeka nggak tahu aku. Baru 2026 ini apa ya? Baru muncul. Itu sih. Jadi saya kadang-kadang itu kasihan juga sama gurunya. Jadi apa ya, akhirnya murid ini nggak berani. Kadang-kadang murid itu datang ke sekolah dia tidur malah. Kan fenomenanya kan seperti itu. Kan banyak, jenengan kan pasti ketemu banyak guru keluarnya seperti itu. Tapi mau saya tegur nanti saya yang kena. Itu akhlaknya siswa ini minus di situ. Padahal nanti di dunia kerja yang dipakai kan akhlaknya itu tadi sama, tetap mau belajar. Itu jadi benar itu tadi. Jadi saya kalau ngobrol sama orang tua ya, awal kali daftar mesti tak tanyain dulu kecanduan HP atau enggak, malas belajar atau enggak, terus kalau disuruh belajar seperti apa, baru nanti ke depannya gitu. Jadi kita titipkan ke gurunya, ini kurangnya ini, belum bisa membaca. Ada juga yang saya miris itu kelas 5, ada yang SMP belum bisa baca loh, berhitung banyak di situ. Di sini juga ada, Pak. Ada. Kadang kelas 5 itu dititipkan ke kita. Tapi mereka bisa naik kelas di situ. Nggak membayangkan. Itu nggak 1-2 Pak, banyak. Jangan tanya aja ke sekolahan di situ. Kelas 5 kelas lo SMP ada itu yang apa ya, miris sekali. Itu saya pernah interview guru fisika, dia nggak bisa berhitung tapi lulus. Anaknya nggak bisa berhitung. Anaknya pendidikan fisika, tapi nggak bisa berhitung koma-komaan.
desimal itu ya. Desimal nggak bisa. Nah itu loh. Jadi saya benar-benar itu tantangan kita ya dari dunia pendidikan itu di situ sebenarnya. Harusnya yang dirubah itu dari apa ya? Akarnya. Iya benar. Akar baru ke atas. Iya benar. Kalau dari akarnya udah salah atau udah gak bener, ya sampai seterusnya ke atasnya ya tambah gak beres. Ya benar. Ya dari situ. Jadi harus kita benerin dulu karakternya, anaknya mau apa belajar dan tahu fungsinya belajar itu buat apa. Nah, di situ. Dan ditunjang dengan kurikulum yang tidak gonta-ganti. Nah, di situ kadang-kadang bukunya bingung. Nah, ini bingung. Nah, buku tahun ini bisa jadi beda dengan tahun depan. Ya lah itu loh benar. Jadi seperti itu Pak. Jadi apa ya? Itu PR utama apa ya? Itu pendidikan Indonesia ini semakin maju. Ya. Jadi kalau yang internasional itu, jadi harusnya di pendidikan yang formal itu yang harus ada wajib itu karakter satu, kedua itu agamanya kan, ketiga itu teknologi, keempat itu bahasa. Dan ini loh Pak, yang paling penting itu anak itu rata-rata itu tidak berani ngomong. Public speakingnya kurang berarti? Nah, benar. Gak berani ngomong itu karena apa Pak? Menurut itu tadi, karena anak ini itu. Apalagi kecanduan ini mungkin? Lah, satu bisa kecanduan, kedua dia apa ya jarang interaksi di rumah, jarang ngomong di depan. Bukan interaksi, kalau interaksi gini kan ngomong. Iya. Tapi dia ngomong di depan, demam panggung gitu. Demam panggung. Di situ. Atau dia menyampaikan pendapat yang beda sama itu temennya. Akhirnya dibully. Nah, seperti itu. Jadi saya lihat rata-rata itu apa ya? Banyak yang tidak berani ngomong. Nah, jadi kayak seperti itu. Atau bisa juga karena mungkin ya, saya kurang tahu seperti apa. Di rumah itu kan sekarang orang tuanya HP-an, bapaknya HP-an, anaknya HP-an. Otomatis interaksi dengan orang tua kan nggak bisa apa ya, kedekatan emosional nggak ada. Benar. Itu kan juga mungkin bisa mendorong ya. Saya bukan orang psikologi loh. Itu hanya analisa buruk saya lah. Iya bisa dari situ. Jadi bahkan itu banyak sekarang itu speed delay. Speed delay itu karena sebenarnya anak kecil sudah dikasih HP kena radiasi. Nah, atau dari lihat YouTube, dia akhirnya satu arah, gitu. Hanya menonton ya, mendengar. Akhirnya dia menulisnya malas, mengetiknya malas. Terus habis itu diajak ngomong ini banyak yang nggak bisa terbata-bata gitu ya. Jangan coba collab sama yang psikologi anak, dengan pendidikannya itu seperti apa ya itu tadi. Banyak yang speed delay karena kena radiasi HP sama itu tadi. Banyak yang di sini itu, Pak ini kok telat bicara, telat itu apa membaca, kok enggak mau menulis. Itu luar biasa di situ. Terus ada yang tantrum kalau HP-nya diminta itu, itu 1 minggu 2 minggu enggak mau makan. Waduh, sampai ada yang banting-banting barang, ada yang menangis terus, ada yang enggak bisa tidur. Itu sekarang banyak psikolog itu menemui hal seperti itu. Kalau yang besar sudah kecanduan HP, nggak mau apa-apa, nggak mau kerja, di situ sudah ngegame terus dia di situ. Kadang-kadang orang tua kalau sudah tidak memperhatikan, sudah di SMP, sudah itu sudah lewat 15. Susah sekali. Kalau dia tahunya di SD kelas 1 kelas 2 masih bisa, tapi kalau sudah SMP susah sekali di situ. Makanya kan ada yang orang tuanya dibunuh gara-gara HP-nya diambil. Nah, itu dampak negatifnya itu ya. Nggak kerasa, memang orang tua kan ngasih HP, anaknya diem. Nah, di situ. Itu kalau di anak saya itu pulang sekolah
saya les, sama saya suruh renang, sama saya kasih kelinci, ikan. Jadi HP-nya kalau mau tidur aja. Jadi dia juga harus tahu dan saya arahkan. HP ini fungsinya buat ini, terus tab fungsinya buat ini. Jadi saya kenalkan, saya suruh belajar buat apa, kalau belajar bahasa Inggris pakai Duolingo, kalau yang matematika with Kansu kayak gitu. Jadi dia tetap tidak ketinggalan gadget, tapi dia tahu bahwa ini buat belajar. Itu yang kalau di anak saya, tapi kalau di anaknya yang lainnya kan saya hanya bisa ngasih wawasan aja, tapi kan tergantung eksekusinya masing-masing di rumah. Nah, itu sih. Jadi nanti mudah-mudahan dari sini bisa menginspirasi, dan mungkin saya juga tidak sempurna jadi mungkin banyak kurangnya, mungkin saya terus belajar ke depannya. Jadi mudah-mudahan generasi di Indonesia itu bisa bersaing dengan negara lain, dan kita lebih banyak lagi orang yang sukses. Amin, amin. Dari bimbingan belajar saya, terus dengan istilahnya mengangkat pendidikan itu biar kedepannya tambah maju lagi. Ya, semoga. Amin. Jadi kita bareng-bareng bergotong royong. Nah, di situ supaya ini kasihan nanti kalau dia itu kalah bersaing di negeri sendiri. Nah, seperti itu. Soalnya kan orang luar sekarang sudah datang. Dokter sudah datang, guru datang dari luar. Terus tenaga ahli, belum lagi datang AI sama robot. Nah itu otomatis kan. Jadi peluangnya ya kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Kayak dulu dari pertanian ke mesin, dari mesin sekarang ke teknologi dan IT ya. Itu kan kalau nggak beradaptasi ya harus pasti ketinggalan. Belum lagi kan sekarang peran ekonomi. Jadi orang tua juga harus mencari nafkah, anak juga harus bisa menyesuaikan. Ya, saya kira sudah cukup Pak penjelasannya. Terima kasih. Tentunya nanti dengan kunjungannya di sini saya benar-benar berterima kasih. Nanti misalkan kedepannya ingin mengadakan event atau seperti apa nanti. Boleh ini ya, menarik ini. Nanti mekanismenya seperti apa nanti bisa. Mungkin saya akhiri dulu. Nanti mungkin ada yang perlu disampaikan. Saya kira sudah cukup Pak. Cukup. Terima kasih. Sekian. Semen dulu.